warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKM, Keluh Kesah Mahasiswa. Halo Sobat FEB, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mungkin perkenalan diri dulu ya, mungkin dari aku atau Okvi. Nah, boleh deh, dari Okvi dulu deh. Oke teman-teman Sobat FEB, kenalkan nama aku Okvi Rizky Ramadan. Lalu saya sendiri Fatia Zahra dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 21. Oke, nggak mungkin dong kalau kita nggak ada perkenalan juga dengan bintang tamu. Nah, di sini ada bintang tamu manajemen dan juga D3. Oke, mungkin boleh Bang perkenalan diri dulu dari Bang, mungkin dulu Bang Yudis. Terima kasih Kak. Bang, izin perkenalkan nama saya Yudhistira Triyulianto. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, sebelumnya terima kasih Kak. Iya. Perkenalkan saya Aryada Nardana dari jurusan D3 Ekonomi. DP 2021. Oke, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan aja. Mungkin Pak Delvi bisa. Oke, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Tadi kan kita udah sesi perkenalan nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih, di sini udah ada nih accounting manajemen dan juga D3. Gimana sih kondisi dari mahasiswa yang ada di jurusan teman-teman? Apakah masih solid saat ini? Mungkin dari manajemen dulu ya? Iya. Kalau kondisi dari mahasiswa manajemen sih ya normal-normal aja sih. Normal aja saja ya. Normal aja ya. Normal-normal aja. Kalau D3 gimana? Kalau dari D3 itu masanya kan terbilang rame. Jadi ketika satu acara yang lumayan besar, dia memang besar itunya Kak. Jadi dalam satu acara besar tuh emang kompak lah, solid. Solid ya. Oke. Tapi masih ada nggak nih circle-circle gitu? Iya. Ya kalau dari circle-circle ya ada ya. Jadi itu kayak itulah guna kami gitu. Jangan adalah lingkaran dalam lingkaran. Iya, jadi kayak saling itu kan ketika mereka bersirkel, jadi kayak gimana cara kita untuk memegang salah satu dari circle tersebut. Iya, biar nggak ada circle-circlean buat ya. nggak ada circle-circle. Oke. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Fatia. Boleh. Seberapa penting sih DPM dan BEM di angkatan kalian gitu? Mungkin dari Meni dulu. Kalau di manajemen ya DPM sama BEM itu kayak ya organisasi yang kayak ngumpulin aspirasi mahasiswa lah gitu ya. Mungkin ke kategorinya cukup penting lah bagi angkatan manajemen. Oke. Kalau dari D3 gimana? D3, DPM ini kan lembaganya yang mengawasi dari organisasi seperti BEM atau himpunan mahasiswa juga setiap jurusan. Jadi ya DPM tuh mungkin lebih bisa efektif untuk menampung aspirasi dari kami semua untuk ke pihak tersebut untuk menyampaikannya. Oke, baik. Mungkin jadi PR juga nih bagi kita dari Komisi 3 yang juga aspirasi ya, dari aspirasi. Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak aspirasi yang ingin teman-teman sampaikan yang belum tersampaikan dari DPM sebelumnya? Mungkin dari D3 dulu nih sekarang. Iya. Kalau aspirasi sih, kalau saya pribadi ya kayak misalnya nih ketika ada satu proker dari BEM untuk fakultas, menurut saya karena kan dari himpunan tuh dari fakultas tuh ada 4 jurusan, jadi pihak DPM memang harus harus lebih adil untuk menanggapi Betul. setiap jurusan. Boleh. Oke, jadi Meni gimana? Sama sih sama teman saya dari D3. Jadi kayak nggak ada beda-beda lah gitu. Nggak ada kayak anak tiri dan anak kandung lah ya kayaknya. Betul. Oke, mungkin Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Oke, terkait dengan ini pertanyaan nih dari teman-teman Sobat FEB yang udah kita kumpulkan di Instagram dari DPM FEB. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan administrasi kampus yang cukup lama, terutama dari dekanat. Gimana sih tanggapan teman-teman? Iya, gimana tuh tanggapannya mungkin? Dari D3 dulu. Boleh. Kalau misalnya
biasanya kan saya yang selaku dari D3 biasanya nih sering lah ke dekanat tuh. Jadi kayak administrasi dari dekanat tuh terbilang dari pihak dekanat tersebut terkadang seperti lalai masih ada juga. Jadi kayak seperti niat dan tidak niat lah gitu mengurus administrasi mahasiswanya. Mungkin ada beberapa yang memang dia tuh sebagai kayak wakil dekanat atau apa, jadi emang menampung semua mahasiswa yang bermasalah. Tapi ada juga yang seperti tidak niat atau lalai gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, Mungkin dari itu, dari manajemen. Kalau tanggapan saya pribadi sih ya yang namanya administrasi penting ya. Iya, sama-sama. Jadi itu kayak lebih gercep aja lah gitu. Soalnya ya mungkin ini mahasiswa FEB juga banyak kan gitu. Tapi ada penanggulangannya aja gitu. Kayak apa kayak itu. Nggak digantung-gantung lah gitu. Oke, baik. Lebih diberi kepastian. Iya. Semoga lebih baik lagi ya ke depannya. Oke, nah ini pertanyaan yang cukup ya gimana lah gitu. Bagaimana sih mahasiswa menghadapi dosen yang bilang mengatakan nilai aman, tetapi pada nilai akhir mendapatkan nilai yang tidak memuaskan? Gimana nih menurut teman-teman? Mungkin dari ini mungkin dulu. Kalau itu ya sebenarnya ini udah belajar dari ya kita hidup sosial kan, jadi harus belajar satu sama lain, pengalaman sama yang orang lebih berpengalaman lah itu. Iya. Jadi kalau kayak dosen bilang nilai aman, tahu-tahunya jelek, itu tuh kayak balik lagi nih ke diri kita dulu nih, apa yang salah dulu Iya, nih. betul. Jangan langsung semena-mena kayak ini dosen kenapa sih, itu apa sih, kita nggak tahu kan mood orang gimana. Jadi itu kayak jangan terlalu berharap berlebihan dulu lah gitu. Ya, yang penting harus usahanya Usaha dulu kan. dulu, ya. Iya, nggak mungkin dong doa nggak ada usaha Iya, nggak akan cuma maksimal ya. juga. Dari di tiga gimana? Kalau dari saya setelah 4 semester belajar di Ya, sama ya. ya, kayak misalnya dosen yang mengatakan nilai kamu aman sama saya, itu tuh sebenarnya itu hak dosen tersebut untuk Iya, berkata seperti itu. Tetapi kita sebagai mahasiswa tidak pula harus lalai dalam mengerjakan tugas atau kehadiran karena sudah diberi seperti itu. Jadi kita sendiri sebagai mahasiswa lebih lalai. Jadi walaupun dosen sudah bilang seperti itu, kita tetap menjalani tugas, apa yang jadi kewajiban kita, tetap kita laksanakan. Mungkin itu. Terkadang ya Vi kayak kadang organisasi sibuk dari organisasi lupa akan tugasnya. Mungkin karena itu juga sih. Mungkin lebih baik lagi sih. Jadi tergantung dari teman-teman Tergantung. juga Iya, ya. betul. masing-masing. Catatan juga nih buat sobat FEB di sana. Oke. Mungkin lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana tanggapan dari teman-teman Komting terkait dengan pungli peminjaman gedung? Soalnya ini lagi hangat-hangatnya lagi nih, Mbak. marahnya nih. Panas-panas banget ya. Enak. Ini dari manajer. Dari mana? Gimana? Kalau soal pungli ini terkait ya kita kan mau minjam gedung nih ya kan, ya tahu lah gitu kan. Iya. Sebenarnya itu tuh kayak kalau bisa nggak harus itu ada dilakukan yang pungli ya. Kita juga manusia, kita tahu dong kalau misalnya itu orang juga perlu gitu, tapi sebisa mungkin semaksimal mungkin janganlah ada pungli lagi, soalnya itu merugikan banyak orang juga. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu pungli, cuman dalam artian ketika pihak penjaga gedung mematok harga untuk meminjam gedung tersebut. Sebenarnya kami dari mahasiswa pun jikalau mereka tidak meminta, ada juga ketika kami punya rasa-rasa lah untuk kita sudah pakai gedung mereka yang menjaga, terus masa ya nggak ada lah untuk dia jajan atau gimana, sebenarnya kan gitu. Tapi kan karena udah dipatok, itu yang membuat mereka namanya jadi pungli. Iya, lebih kayak Iya, memberatkan iya, ya. lebih memperatkan, jadi yang lebih mematok. Kadang di luar nalar pula juga mematok. Kami mahasiswa ada yang kadang ngekos kan, gimana lah jajan bulanannya untuk matung duit tersebut. Gitu. Semuanya kita rasakan sih. Pastinya kita Pasti. rasakan. Dan Oke. kemarin aku juga dengar nih dari Sporkor ya, Sporkor Iya. semua Ormawa, dan itu pungli di FKG itu sampai 900.000 untuk seminar I. Itu luar biasa. Luar biasa. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah ya. Iya, Semoga lah.
Ya, lebih baik itunya lagi. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat teman-teman Komting nih fasilitas ada di gedung belajar kita yang A dan H itu layak untuk mahasiswa? Terus seperti kursi untuk belajar, toilet, tempat sholat di gedung A gitu, dan info kos yang terdapat di gedung A dan H yang masih tidak berfungsi dengan baik, gimana sih menurut tanggapan dari teman-teman? Mungkin ada? Mungkin kalau saya yang belajar di gedung H itu fasilitas di sana memadai sih. Seperti infokus, kipas angin, dibilang layak-layak. Dan untuk toilet tersendiri bersih, selalu dibersihkan oleh penjaga gedung. Ya layak lah untuk kami di sana belajar. Bagus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Mene gimana tanggapannya? Kalau di Mene yang biasanya di gedung A itu juga layak, tapi kayak ya minusnya kayak di toilet misalnya siang tuh kadang air nggak ada gitu. Jadi kita harus jauh-jauh cari toilet kan. Kalau untuk fasilitas lain ya mungkin ada beberapa kelas aja gitu yang kayak fokusnya nggak bisa atau kipas anginnya nggak hidup misalnya. Apalagi kita ya yang sering di Iya, gedung A iya. itu kadang fokusnya kurang itu, Iya. kita kurang stabil. Gimana untuk pertanyaan selanjutnya? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan parkiran yang ada di Universitas Andalas, apakah masih efektif dengan prosedur yang ada saat ini gitu dengan menggunakan kartu? Gimana nih menurut tanggapan teman-teman? Sebenarnya itu parkiran yang menggunakan kartu tuh prosedurnya efektif karena ketika misalnya kartunya kan pengendara yang mahasiswa yang memarkir itu di lingkungan tersebut diberi kartu. Jadi kartu tuh tanggung jawab mereka untuk menjaganya agar tidak hilang. Jadi kalau misalnya motor mereka ada kendala, ada kehilangan helm di motor tersebut atau motornya yang hilang, bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak kampus. Tapi kalau ketika udah diberi kartu itu dan kartu itu juga hilang, kendaraan mereka yang hilang pun juga nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak kampus. Ya, Itu benar. bagus sih prosedur yang seperti itu. Ya, Jadi lebih bertanggung jawab. Efektif, ya efektif sih. Jadi kayak kita lebih bisa memanage diri Iya, sendiri ya. hati-hati, Hati-hati kayak itu. disiplin lah. Misalnya Lebih hilang, ke tanggung jawab tanggung ya. jawab sih Tanggung kartunya. jawab. Nah, udah nggak kerasa udah selesai aja nih pertanyaan kita. Udah bisa aja nih. Udah habis. Oke, terima kasih mungkin dari Komting dari Mene dan D3, dan jangan lupa guys untuk stay tune untuk episode berikutnya. Mungkin dari kita itu aja sih. Mungkin kalau misalkan dari saya sendiri kalau misalkan ada salah dan kurang kata mohon maaf juga, dan mungkin Novi ada yang mau disampaikan. Oke, mungkin untuk stay tune ya teman-teman semuanya, kita bakal ada podcast lagi untuk episode-episode selanjutnya di YouTube DPM FEB Unair. Oke. Dari Komting ada mungkin pesan-pesan buat teman-temannya nih? Ya, kalau dari saya tetaplah semangat masyarakat FEB, tetap kompak sejalan. Oke. Dari ini ada. Kalau dari saya, walaupun kita terbagi menjadi 4 prodi, kita tetap satu ekonomi. Satu ekonomi. Oke, baik. Mungkin kita tutup aja ya kali ya. Oke, mungkin kita tutup podcast kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.